Mbok menawa bocah kuwi sak tenane pengen neruske sekolah dadi mahasiswa sing ngomongane dhuwur maca intelek kaya liyane. Anak-anak muda Jogja lagi-lagi mengobrak-abrik jalanan. Belum selesai masalah kota ini dengan klitih atau kejahatan jalanan, remaja-remaja Jogja ini kembali merajalela. Hari ini mereka mengatasnamakan konvoi buka bersama di bulan puasa. Bergerombol, bermotor-motor beriringan sambil menyalakan dan menembakkan mercon atau kembang api. Lalu ada yang bilang mereka konvoi di jalanan sambil membawa dan ngobat-abit sajam. Ada apa dengan anak muda Jogja ini? Saya Paksi Rara Salid, mari kita ngerasani kenakalan anak muda Jogja di masa kini. Ada apa dengan adik-adik ini? Mari kita renungkan dan selami gejala sosial anak muda ini. Kenapa mereka seperti itu? Apakah mereka sedang bingung menghadapi permasalahan generasi mereka? Di sini saya bukan untuk membenarkan atau membela ulah mereka yang memang menurut saya sangat edan ya. Jelas-jelas hal itu melanggar aturan. Jelas-jelas mereka membahayakan nyawa pengguna jalan yang lainnya. Prinsip saya, apapun itu tidak boleh diwajarkan, tidak boleh dinormalisasi apa-apa yang sudah keliru. Mereka itu melanggar tata krama, melanggar kesusilaan, dan juga melanggar hukum yang berlaku. Pola mereka, anak-anak muda ini jelas-jelas salah. Jalur cepat ring road di sekeliling Jogja yang biasanya dipakai untuk mobil roda 4 diambil alih rombongan konvoi bocil-bocil ini. Mereka mblayer-mblayer, ngelakson-ngelakson sambil teriak-teriak. Entah apa yang sedang coba diekspresikan oleh mereka ini, atau mereka ini sedang memprotes apa sebenarnya. Warga Jogja pun bereaksi. Rombongan pemotor yang tercecer akan diincar dan dihakimi seperti kasus-kasus mereka menghakimi warga-warga yang klitih. Main hakim sendiri, salam olahraga, dan lain sebagainya. Warganet dan netizen tak ketinggalan juga ikutan geram. Berbagai akun info-info Jogja atau akun manifest kota ini sedang sering meng-up atau memberitakan tentang kasus ini. Dalam postingan-postingan di medsos itu, selalu saja ada komentar netizen yang dibumbui dengan cacian, makian, pisuhan. Misalnya komentarnya, bola bali nom-noman asu, wis melarat goblok, wong-wongan beban keluarga, sampah masyarakat, wong kere, wong miskin kakean polah, madesu atau masa depan suram, SDM rendah, dan aneka pisuan-pisuan lainnya yang sering kita temui di sosial media. Saya pun secara pribadi belum lama di Ring Road Timur Jogja ini papasan dengan rombongan ini. Mangkel bener liatnya. Mangkel karena masalah seperti ini kok ya berulang-ulang terus. Dan selalu muncul di waktu-waktu tertentu. Dan selalu susah untuk dibasmi. Sementara negara dan aparat yang berwenang sepertinya susah sekali mengatasi hal-hal seperti ini. Mereka kewowoken, mereka kesulitan mengatasi gejolak anak muda di kota pelajar ini. Akan tetapi, yang lucu dalam postingan-postingan di media sosial, selalu saja ada netizen yang membela. Mereka berkomentar untuk membela perilaku anak-anak muda ini. Warga kemudian akhirnya seperti terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pingin salam olahraga, menghakimi, ngasih pelajaran ke adik-adik itu. Tapi ada pula di sisi sebaliknya yang menormalisasi kenakalan anak muda ini. Yang membela, bilang bahwa mereka ini cuma anak muda yang sedang menikmati euforia bulan puasa.
namanya puasa, mau buka bersama juga nggak apa-apa toh. Atau ada yang membela bahwa anak-anak muda ini ya biasa darah muda, sedang mengaktualisasi diri. Bahkan ada yang komen, "Halah kuwi kan mung padha wae karo konvoi supporter bola. Biasa wae ora usah lebay, kaya kowe iki ora tau enom wae." Begitu komentarnya. Engko sike, aku ki ya wis tau enom. Saya ini lahir dan besar di Jogja, di lingkungan yang pergaulannya juga dekat dengan kriminal-kriminal khas urban juga. Mungkin keadaan saya waktu remaja dan kawan-kawan saya mirip dengan teman-teman anak-anak muda remaja hari ini. Lahir di tengah kota yang tidak begitu maju secara ekonomi, lingkungannya seperti itu. Tetapi kayaknya dulu kenakalan-kenakalan kami itu tidak sampai membahayakan nyawa orang lain. Tidak searogan ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa mungkin zaman memang sudah berubah seawut-awutan ini? Makanya mari kita rasani, tidak hanya ikutan membuli, tidak hanya ikutan mendiskriminasi remaja-remaja tanggung itu, tapi coba kita renungkan bersama. Barangkali mungkin ada sesuatu yang salah dari kahanan ini. Saya pernah ngerasani tema seperti ini di SM Mojok di akhir tahun 2021 di masa pandemi ketika klitih sedang merajalela pada saat itu. Dan saking gemesnya sama masalah ini, saya dan band saya Paksi Band sampai merilis lagu dengan tema yang sama dengan judul Madesu di album Panen Raya yang kami rilis tahun 2023 lalu. Ini ngerasani murni berdasarkan opini pribadi. Dan sekali lagi, ini cuma otak adik gaduk. Saya tidak dalam posisi membela atau membenarkan ulah remaja-remaja ndablek ini. Ini cuma upaya untuk mencari-cari solusi atau setidaknya menghadirkan perspektif yang lain dalam menyikapi krisis perkotaan anak-anak muda ini. Setiap ada kejadian seperti ini dan beritanya selalu viral dan heboh di media sosial, para pemangku kepentingan di kota ini, baik itu aparat, ahli hukum, ahli agama, guru, wartawan, budayawan, bahkan seniman selalu saja bereaksi bersuara. Tetapi toh juga suara-suara mereka itu tidak memberikan penyelesaian, tidak ada solusi. Kita dan mereka justru saling lempar kesalahan, saling menuduh. Yang tua menyalahkan anak muda, yang anak muda menyalahkan orang tua yang abai sama mereka. Sekolah menyalahkan murid yang nakal, sementara muridnya menyalahkan sekolah yang mahal dan tak terjangkau dan kualitas pendidikan yang buruk. Pokoknya semua saling menyalahkan. Masalah yang berlarut-larut ini kemudian jadi tambah rumit. Tapi sebelum kita lebih jauh saling menyalahkan satu sama lain, mari kita melihat lebih dalam, mari kita renungkan, barangkali mereka itu, anak-anak muda itu hanyalah generasi yang sedang frustasi. Kalau diamati, atraksi atau kenakalan jalanan anak-anak muda ini muncul dan baru marak sekitar 10 tahun belakangan ini. Dan amati saja, mereka itu muncul di waktu-waktu tertentu. Biasanya di masa liburan sekolah atau masa-masa kelulusan sekolah SMA. Saya jadi berpikir, mungkin nggak mereka ini sebenarnya atau sejujurnya sedang frustasi dengan perkara pendidikan yang ada di sekitar mereka. Atau mungkin mereka ini generasi yang kagol karena harapannya pupus, mimpinya tidak bisa dilanjutkan karena mereka sadar bahwa mereka ini tidak bisa lanjut kuliah. Coba kita amati sekali lagi. Kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi di masa liburan atau masa-masa kelulusan sekolah. Kebetulan juga bulan puasa ini, konvoi motor ugal-ugalan jalanan ini terjadi hampir bersamaan dengan masa pengumuman penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri. Anda pernah kepikiran nggak kalau mereka ini adalah rombongan anak muda yang mungkin sedang merry atau sedang iri melihat teman-teman sebayanya bersorak-sorai merayakan pengumuman keterima di kampus negeri, sementara mereka sendiri sudah merasa nggak punya mimpi, nggak ada harapan untuk lanjut kuliah. Dengan berbagai alasan loh ya, entah itu alasan biaya atau barangkali
mereka di rumah itu tidak ada budaya atau tradisi sekolah tinggi di keluarganya. Jadi ya sudah, dorongan di keluarganya itu setelah tamat sekolah ya sudah langsung kerja. Mereka jadi remaja yang nggak punya harapan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, atau bahkan mungkin sejak kecil, sejak SMP, memang sudah terkubur harapan dan mimpinya untuk tidak lanjut kuliah. Jadi sejak remaja, setelah lulus ya belum, tidak ada harapan apa-apa. Pernah kepikiran juga nggak kalau mereka ini anak-anak muda yang sedang rentan jiwanya, yang iri melihat postingan teman-teman sebayanya buka bersama di tempat-tempat yang fancy, di kafe-kafe yang instagramable, yang nongkrong ketawa ketiwi dengan circle-nya atau dengan gengnya sambil mendiskusikan kampus mana ya yang akan kita pilih setelah lulus sekolah ini. Mungkin mereka ini iri loh anak-anak ini. Mungkin ini pengamatan gegabah saya. Mungkin opini saya ini keliru datanya. Tapi rata-rata para pelaku konvoi jalanan ini adalah anak-anak muda pelajar dari sekolah-sekolah yang kualitasnya nyun sewu, kurang begitu oke. Yang mana para lulusannya rata-rata tidak mempunyai tradisi lanjut ke sekolah-sekolah tinggi. Mereka ini berasal dari sekolah-sekolah yang kurang bisa bersaing dengan SMA-SMA favorit yang kultur untuk lanjut kuliahnya tinggi. Dan faktor itu mungkin ada di alam bawah sadar mereka. Saya lalu punya pendapat begini. Mengapa murid-murid yang berasal dari sekolah yang notabene sekolah favorit atau sekolah bagus, atau dari keluarga yang mapan secara ekonomi, atau paling tidak dari keluarga yang mempunyai cita-cita dan mempunyai tradisi sarjana di rumahnya, mengapa golongan ini cenderung jarang terlibat dalam konvoi-konvoi kenakalan remaja seperti ini? Asumsi saya, karena mungkin golongan kaum ini atau kaum pelajar ini adalah golongan yang mempunyai harapan dan mimpi. Mereka sadar bahwa cita-cita hidup mereka masih panjang. Jadi bisa mikir bahwa setelah lulus SMA akan lanjut kuliah. Dengan itu mereka jadi harus menjaga diri, menjaga kelakuan, tidak melakukan hal-hal yang bodoh dan beresiko mengancam masa depan, tidak menimbulkan catatan-catatan kriminal semasa remaja. Karena mereka tahu harapan dan impian mereka itu masih membentang luas di depan. Tapi tentu Anda juga berpikir, enggak juga. Nyatanya ada juga pelajar dari sekolah bagus, dari anak keluarga terpelajar, anak-anak golongan elit yang juga melakukan kenakalan remaja yang brengseknya mungkin melebihi anak-anak pemotor jalanan di kota Jogja ini. Seperti contoh kasus sekolah elit di Jakarta yang melibatkan anaknya artis kemarin itu. Memang selalu ada kasus seperti itu. Tetapi kita bicara tentang rata-rata, tentang kecenderungan. Kita ini meskipun ngerasani, tapi tidak memakai logika bahwa segelintir kasus atau oknum saja itu bisa mengeneralisir fakta rata-rata. Jadi meskipun ngerasani, tapi kita tidak memakai penalaran yang keliru itu ya. Sekarang mari kita bayangkan bersama-sama. Posisi kita seperti anak-anak muda yang tidak mempunyai harapan, anak-anak muda yang impiannya pupus atau yang masa depannya suram itu. Bayangkan kalau Anda ini berasal dari sekolah yang kualitasnya kurang. Bayangkan kalau Anda ini adalah anak muda yang tidak berani bermimpi untuk kuliah lanjut. Bayangkan pula di usia seperti itu, setelah lulus SMA, harus langsung bertempur menghadapi kejamnya dunia pekerjaan yang gajinya rendah. Pilihan pekerjaannya tidak banyak. Padahal mungkin juga loh, mereka ini dalam hati kecilnya ingin jadi mahasiswa yang bisa ngomong daki-daki, bisa merasakan pergaulan akademis yang maju dan modern, bisa posting di media sosial tentang aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di kampus. Saya dan sebagian besar dari Anda penonton konten ini, saya asumsikan adalah orang-orang beruntung yang paling tidak pernah mencicipi bangku kuliahan,
Tidak peduli lulus atau tidak, tapi paling tidak pernah merasakan atau bergaul dalam lingkungan mahasiswa atau anak kuliahan. Jadi saya asumsikan juga, kita ini mungkin gak pernah tahu gimana ciutnya perasaan mereka. Gimana mindernya kehidupan mereka di usia yang masih sangat muda harus menghadapi dunia yang sekejam itu. Memang kuliah itu tidak menjamin kesuksesan. Namun, kuliah itu bisa memberikan pilihan yang lebih luas. Ada peluang untuk mau jadi seperti apa di masa depan. Kuliah bisa membukakan pintu-pintu potensi. Kuliah bisa mengenalkan kita pada jaringan, pada pergaulan yang lebih luas. Dan yang paling penting, kuliah atau jadi mahasiswa itu bisa memupuk harapan kita. Bayangkan sekali lagi, bagi mereka yang tidak bisa kuliah, pilihan hidupnya tidak sebanyak kawan-kawannya yang jadi mahasiswa. Terus dengan modal ijazah sekolah menengah, tidak ada pilihan atau tidak banyak pilihan pekerjaannya. Kowe arep ngopo? Sementara kita tahu, biaya untuk kuliah semakin tinggi. Anda bisa cek di berita-berita dan fakta-fakta bahwa kurang lebih 10-15 tahun belakangan ini, biaya kuliah semakin tinggi. Ongkos untuk kuliah itu semakin gila. Faktor ekonomi adalah penghalang utama anak-anak muda untuk masuk perguruan tinggi. Jumlah lulusan SMA hari ini yang melanjutkan kuliah itu jumlahnya cuma sedikit. Data dari Kemendikbudristek tentang angka partisipasi aktif perguruan tinggi, yaitu adalah data tentang perbandingan jumlah penduduk yang kuliah dan yang tidak kuliah yang memenuhi syarat di usia tertentu. Di Indonesia itu rendah sekali, cuman 39%. Angka ini bahkan di bawah rata-rata global yang mencapai 40% menurut data dari UNESCO. Bahkan APK Indonesia ini termasuk yang rendah di Asia Tenggara dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Malaysia itu 43%, Thailand itu datanya 49, sekian%. Dan yang menghebohkan di Singapura itu 91,9%. Setiap tahun jumlah lulusan SMA atau SMK yang sederajat di Indonesia itu ada sekitar 3,7 juta orang. Tapi yang bisa kuliah cuma 58%. Miris dan menyedihkan toh. Apalagi pemuda-pemuda lulusan SMA di kota pelajar yang katanya hampir mempunyai bangunan kampus di setiap kecamatan. Tetapi kampus-kampus itu ternyata bukan untuk mereka. Apakah fakta atau realita ini ada kaitannya dengan anak-anak muda yang liar di jalanan itu? Ya mungkin saja. Mungkin kenyataan itu adalah hal-hal yang bikin anak-anak muda ini yang lahir dan besar di kota pelajar ini menjadi frustasi. Sekarang bayangkan, kowe arep ngopo coba? Cah enom, darahnya masih mendidih, hidup tidak punya harapan yang luas atau yang panjang. Lulus SMA, pol mentok kerja jadi karyawan toko atau buruh atau serabutan. UMR-nya ya cuma semono. Terus mirisnya lagi, tiap hari melihat pemuda-pemudi seumurnya datang dari berbagai daerah di Indonesia ini jadi mahasiswa di kotamu. Mereka bergerombol, mungkin kamu mendengar mereka ngomongin tentang filsafat. Mereka diskusi nongkrong atau ngobrolin tentang skena. Mereka bisa dalam membicarakan tentang kopi, tentang politik, tentang analisis akademik yang mendaki-daki. Sementara kamu atau anak-anak muda itu mung domblong ora dong. Bahkan untuk mendengar atau mencerna apa yang dibahas aja tidak tahu. Yang kayak gitu itu yang jelas bikin frustasi. Wis ngono, pelarian anak-anak muda ini dengan mudah iso mabuk, iso ngepil, lalu ngamuk di jalanan. Kasian kan mereka ini. Kesenjangan atau gap kualitas hidup di antara anak-anak muda ini harusnya jadi perhatian penuh dari pemerintah. Negara kita memang sudah selalu punya program-program beasiswa atau berbagai program kartu untuk kuliah. Tapi jumlahnya kan nggak seberapa.
nggak banyak dibandingkan dengan jumlah lulusan SMA tadi itu. Lagian, beberapa program itu kita juga tahu selalu bermasalah pelaksanaannya. Anda bisa cari buktinya. Ketik aja kata kunci Kisruh Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Google, akan muncul berbagai data dan fakta. Kalau sudah pakai data gini, jangan disangka loh ya. Kalau memang benar dan serius negara ini ingin menjadi maju, ingin menjadi Indonesia emas di tahun 2045, seharusnya dibuka peluang sebesar-besarnya untuk para anak muda, untuk para Gen Z itu agar bisa kuliah. Itu kalau visi negara ini serius membangun negara yang berisi oleh banyak kaum intelektual. Tapi kalau niatnya memang mau jadi negara yang memelihara warga yang tidak pintar, yang gampang diapusi, yang tidak bisa berpikir secara kritis agar tidak banyak mengkritik urusan negara, yang bisa diupah murah tanpa protes, dan bisa ditipu setiap pemilu, maka urusannya akan jadi lain. Ya wis piye meneh kalau mau arahnya seperti itu. Ada pepatah kuno yang mengatakan, kebodohan itu adalah aset bagi pemegang kekuasaan. Rakyat yang bodoh adalah sumber daya yang berharga. Karena rakyat yang tidak pintar ini adalah golongan manusia yang lebih mudah dikendalikan. Sekali lagi, mari kita cermati dengan seksama faktor-faktor yang membentuk atau mengakibatkan kenakalan remaja seperti ini. Jadi, jika kita mau dan mampu melihatnya dengan jernih, mungkin akan didapatkan solusi-solusi untuk permasalahan ini. Pemerintah juga jangan selalu denial atau ngeles. Kasihan anak-anak muda yang frustasi itu. Masih banyak perkara pendidikan dan kepemudaan yang harus diselesaikan dengan serius oleh negara ini. Biaya kuliah yang tinggi, pinjol yang bisa merangsek masuk ke dalam kampus, varian job di Jerman yang korbannya adalah ribuan mahasiswa dari Indonesia, dan masalah-masalah pendidikan serta masalah-masalah anak muda yang lainnya. Itu saya pikir menjadi prioritas penting yang harus segera dipikirkan oleh negara kita ya. Tapi sayangnya, pejabat kita ini senengannya malah mikir sing ora patek penting. Di tengah krisis seperti ini malah sibuk ngurusin pramuka. Pramuka itu ada atau tidak ada, dipikir atau tidak dipikirkan oleh pejabat-pejabat kita itu nggak akan banyak mengubah kondisi pendidikan negara kita. Jarene pemuda kota pelajar, duwe kampus neng saben kecamatan, ijazah sekolah menengah pas-pasan, golek gawean ra